Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Konflik Podcast. Hari ini tuh kita mau membahas tentang fenomena yang sering banget terjadi nih. Entah itu di tongkrongan, di sekolah, bahkan circle online. Yang kita tahu ini namanya itu toxic friendship. Yang kelihatannya itu cuma masalah pribadi nih. Tapi kalau misalkan kita lihat berdasarkan sosiologi, ini tuh udah termasuk konflik sosial. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan topik, kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Meisha Semarani dan teman saya. Halo, saya Tirana Marchandra. Saya Livi Virginia. Oke, sekarang saya mau menanyakan dulu nih pertanyaan yang sudah saya buat. Oke, yang pertama itu kalian pernah nggak sih ngalamin toxic friendship? Itu kapan sih? Udah lama banget kejadiannya. Olivia? Alhamdulillah nggak pernah. Oke, menurut kalian nih, kenapa sih setiap pertemanan itu kayak bisa berubah dari yang awalnya solidaritas itu bisa jadi toksik? Nah, itu kenapa? Kalau menurut gue pribadi ya, awalnya tuh emang bakal solid banget kan, memang solid banget. Sampai ada satu orang yang nunjukin sifat dimana dia tuh ngerasa paling berkuasa dalam circle itu. Itu banget tuh. Jadinya tuh kan hubungan yang harmonis dan setara tuh berubah. Ada yang ngalamin tekanan, sama ada yang ngerasa dominan. Dan itu tuh jadinya terjadinya bibit-bibit konflik. Olivia? Yang diomongin saya juga setuju. Jadi dia nanti akhirnya munculnya ketimpangan kekuasaan. Jadi dia merasa dirinya punya hak untuk mengatur. Lah, padahal kan integrasi sosial itu bisa terjadi secara sukarela, bukan karena hanya takut dikucilin lah, apalagi dihina ya kan. Nah iya, itu tuh kadang circle tuh bisa jadi eksklusif banget kan. Dimana kalau misalkan ada satu orang yang beda aja tuh langsung dianggap bukan bagian dari kelompok tersebut. Itu aja tuh udah jadi ciri-ciri pengucilan sosial. Menurut gue sih ini yang paling bahaya karena lama-lama bakal terjadinya terpecah belahan dan bisa terputusnya pertemanan. Oh, berarti yang kelihatannya cuma drama-drama nih, sebenarnya itu punya proses sosial yang serius gitu ya. Betul, kita jangan ngeremehin suatu drama itu sih, bisa jadi kan itu konflik yang serius. Jadi kalau misalkan konflik ini tuh terus dibiarin tuh bakal jadi gimana sih? Bahaya banget sih. Yang ada pertemanan tuh bukan yang nyaman, malah jadinya tuh beban gitu loh. Bukan tempat yang aman lagi buat kita berlindung atau bercerita. Selain itu juga hubungan nggak sehat karena adanya tekanan yang terus-menerus datang. Jadi gimana nih caranya itu biar enggak konflik ini tuh terjadi lagi? Kalau menurut gue sih saling komunikasi antar sesama aja biar nggak ada kesalahpahaman dan saling memahami posisi masing-masing aja sih. Kalau menurut gue sih ya simple. Jangan merasa jadi orang yang paling berhak atas kehidupan orang lain. Kasih ruang, baru tuh integrasi bisa kejadian. Kalau ini sih gue setuju sih, karena ini tuh jatuhnya kayak saling menjatuhkan lah intinya gitu, bukannya saling menghormati, saling menghargai gitu. Dari obrolan yang kita udah bahas tadi itu, toxic friendship itu bukan masalah baper doang nih. Ini tuh kayak ngelibatin apa yang tadi, konformitas, dominasi juga kan, potensi segregasi juga, dan kuncinya tadi apa? Kayak komunikasi juga kan, apa tadi? Saling memahami. Iya, saling memahami juga, saling menghargai. Nah, jadi segitu saja konflik podcast tentang toxic friendship ini.
Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi nih bareng saya Mrs. Morani di Konflik Podcast. Kali ini tuh kita mau bahas topik yang sama nih, yaitu toxic friendship, tapi dengan orang yang berbeda. Di sini udah ada teman saya, yaitu Febrisa Rizky Zafarani. Halo Febrisa. Gimana nih? Febrisa tegang nggak? Sedikit sih, cuman sekarang udah gak ada. Oke. Kalau keberatan, Enggak sih, bisa aja. oke. Yaudah kita nggak usah banyak basa-basi, ini kita langsung aja masuk ke topik pembahasan. Oke. Bisa menurut sudut pandang kamu nih, pandangan kamu tentang toxic friendship itu kayak gimana sih? Pandangan aku terhadap toxic friendship itu kayak gimana sebuah pertemanan itu membawa banyak pengaruh negatif daripada positifnya. Kayak misalkan ada satu pertemanan, di dalam pertemanan itu ada satu teman yang introvert nih, tapi teman-teman yang lain itu malah memanipulasi dia, menjadikan dia, nggak membikin dia buat berkembang. Jadi dia merasa sendiri, terus jadi kayak tertutup. Oh gitu ya, jadi kayak lu gak usah ngelakuin ini nih. Ya itulah. Itu gak bagus buat lu gitu. Terus kayak ngasih ancaman kalau misalkan nggak boleh main sama temen yang lain, karena kan kita perlu banyak teman. Iya betul sih, jadi kayak apa sih namanya, dia tuh udah kayak udah capek tapi dia kayak bertahan gitu kan. Iya, karena dia merasa kalau dia keluar dari pertemanan itu dia nggak bakal punya teman lagi. Gitu ya, itu ada dampaknya nggak sih? Pastinya ada. Nah, dampaknya buat si individu ini gimana sih, kayak dampaknya buat orang yang itu? Kayak orang tersebut tuh jadi udah dia introvert, jadi tambah introvert lagi ya. Kayak makin gak berani buat mengungkapin perasaan sendiri, terus gak bisa keluarin pendapatnya. Gak percaya diri gitu intinya. Oke. Solusi dari kamu tuh solusi yang realistis tuh kayak gimana sih? Dari evaluasi hubungan sih, kayak misalkan di dalam pertemanan itu ada satu teman yang ngajak buat sharing gitu loh, share terbuka, ngeluarin pendapat masing-masing. Misalkan orang yang ini merasa gak nyaman sama teman tersebut, nah dia jadi bisa ngeluarin perasaan itu gitu. Oh, jadi Kayak saya curhat lah. oh, jadi teman itu harus support dia lah buat keluar dari zona nyaman dia. Iya, biar dia gak gitu aja. Oke sih, setuju sih, karena kan pertemanan saat itu kan harusnya ngebantu dia buat berkembang juga, tumbuh, nggak bikin dia jadi takut salah kan. Dia ragu sama diri sendiri. Oke sih, dari gitu aja. Ya udah, oke. Kita ambil kesimpulannya deh. Jadi inti dari obrolan kita ini tuh, kita tuh harus cari hubungan pertemanan yang sehat aja sih, yang enggak buat diri kalian stuck di situ-situ aja, bisa keluar dari zona nyaman juga. Iya, Ya kan, bisa membuat kalian tuh jadi percaya diri lah, enggak kayak iya kan. Udah sih gitu aja. Jadi dari kita cukup. Kita pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi